Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Insyaallah fi hadzal yaum nahnu sanata'allam at-tafsir fi surat Yasin al-ayah khamis wa khamsin ila al-ayah khamis wa sittin. Fa narju minkum an yaqra tilkal ayat wa tarjama tuha an yaqra surah Al-Quran thumma tarjamah. Anta ayat fadal khairun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratum mustaqim. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Al yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Terjemah. Sesungguhnya penghuni surga bersenang-senang bukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang berdosa. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Dan sungguh ia telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu. Masuklah ke dalam pada hari ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat?
Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadhil ayat tatakallamu amma yata'allaqu bi ashabil jannah wa ashabin nar. Fil madhi laqad takallamna an yaumul mahsyar wa yaumul hisab. Tsummal an natakallam anil jannah wan nar. Man ashabul jannah wa man ashabun nar. Wa amma ashabul jannah qala Allah Ta'ala fi al-ayah al-khams wa khamsina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Terjemah? Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Iya. Sesungguhnya para ashabul jannah. Ashabul jannah itu bisa artinya sahabat-sahabat surga, bisa diartikan juga penghuni surga, atau bisa diartikan juga teman-teman karib, sahabat-sahabat karib di surga gitu. Mungkin yang lebih tepat kalau diartikan itu penghuni surga ya, ashab itu. Ashabul jannah. Jadi ini benar-benar bahwa penghuni surga pada hari kiamat nanti itu, al-yauma, pada hari itu pada hari kiamat, ya, ketika sudah ditentukan ini ahli surga, ini ahli neraka gitu. Ini ahli surga itu fi syughulin, dalam kesibukan, fakihun, ya, mereka menikmati, ya, mereka menikmati kenikmatan-kenikmatan, itu fakihun. Jadi ahlu surga itu yang dilakukan oleh mereka di sana, pertama fi syughulin, mereka itu sibuk. Sibuknya itu bukan sibuk bekerja, tapi sibuk menerima kenikmatan-kenikmatan. Ya. Kenikmatan apa saja? Mulai dari fiha azwajum mutahharah, istri-istri yang suci. Fiha khalidun, mereka di sana bersama dengan istri-istrinya itu selama-lamanya. Kalau laki-laki dengan istri-istrinya, kalau perempuan dengan suami-suami atau dengan suaminya gitu. Ya, dengan pasangannya lah. Kemudian mereka sibuk menerima buah-buahan. Mereka sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan yang banyak sekali. Ya. Jadi bukan memberi lagi, bukan bekerja lagi. Nah, di sana itu tidak ada lagi bekerja.
Amma fihi ahlun nar. Mereka itu sibuk sehingga melupakan ahli neraka. Mimma yataladdaduna bihi, karena mereka sibuk menikmati kenikmatan itu. Kaftidodil abkar, seperti mereka itu menikmati perawan-perawan, ya kalau di sini sebutnya. Jadi nanti istri-istri kamu di surga itu perawan semua. Jadi perawan lagi gitu. Nah, kalau yang perempuannya menikmati suami-suami atau laki-laki yang muda-muda semua ya. Kembali lagi menjadi anak muda. Ustaz nih yang udah 60 tahun, nanti kembali lagi ke umur 20-an tahun, 17 tahun gitu yang gitu. Muda lagi itu. Ya. Itu ahlu surga atau ashabul jannah. La yat atau yut'ibuna fihi. Tidak ada kesibukan yang membuat mereka itu menjadi bosan. Jadi kesibukannya itu kesibukan yang nikmat terus gitu. Tidak pernah bosan-bosan dan tidak pernah membuat capek. Yut'ib. Tidak membuat mereka itu menjadi boring. Boring itu apa? Bosan. Bosan. Tidak capek, tidak bosan. Enak aja itu di dalam surga. Li'annal jannata la nasoba fiha. Ya. Karena di surga itu tidak ada usaha. Tidak ada lagi usaha ya. Kamu itu sudah tidak harus usaha lagi, tapi sudah datang sendiri. Ketika ingin buah-buahan, umpamanya buah apa yang kamu senangi? Durian, datang sendiri. Ya, kamu ingin es krim yang nikmat, datang sendiri. Dan walaupun banyak, kenikmatannya itu khalidina fiha, selama-lamanya gitu. Enak terus. Lah kalau di dunia kan baru 2 cawan aja minum es krim, kita sudah bosen ya. Tapi kalau di sana tidak ada bosan-bosannya. Tidak ada bosan-bosannya. La yut'ibun. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu sibuk menerima pahala-pahala, menerima kenikmatan-kenikmatan. Itu sibuk. Yang kedua fakihun. Mereka itu menjadi orang yang menikmati ya, menikmati apa-apa yang diberikan oleh Allah di dalam surga itu. Jadi sibuk menerima dan sibuk menikmati. Menikmati pahala, menikmati kenikmatan-kenikmatan di dalam surga yang tidak ada batasnya. Tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya kenikmatan itu. Di dalam surga ya. Naimuna khabaran tsani li'anna li'an wal awal fi syughlin. Oh ya. Jadi kata-kata fakihun itu merupakan khobar dari inna ashabal jannah. Ya. Itu khobarnya. Khobaru inna. Yang kedua atsani. Sedangkan khobar yang pertamanya yaitu fi syugulin. Jadi orang-orang ahlu surga itu, penghuni surga itu ada 2. Ya, pertama sibuk menerima kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Yang kedua fakihun, yaitu menikmati kenikmatan-kenikmatan itu yang terus-menerus.
Tidak ada habis-habisnya. Khalidina fiha abadan ilaihi abada. Itu ya. Hum wa azwajuhum fi dhilalin. Ya. Mereka dengan istri-istri mereka, mereka dengan pasangan-pasangan mereka fi dhilalin, dalam naungan. Jama' min dhillah atau dhillin. Ai la tusibuhumus syamsa. La tusibuhumus syamsu. Tidak terkena panas matahari. Jadi terlindungi gitu, seperti dilindungi oleh awan. Kemanapun ahlu surga itu berjalan, maka dia dinaungi. Fi dhilalin, dinaungi dengan apakah itu dengan awan ataupun dengan apa saja, sehingga dia tidak terkena panas matahari. Sedangkan yang lain itu kan matahari dekat sekali gitu, panas sekali itu bagi ahlun nar. Tapi ahlu surga, ahlul jannah, mereka semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya sengatan matahari. Alal aroiki, di atas dipan-dipan. Nah, jama dari arikah. Arikah itu dipan atau ranjang-ranjang. Ya. Di atas dipan-dipan, di atas ranjang-ranjang, muttaqiuna, mereka bersandar. Waduh, nikmat sekali ya. Jadi mungkin kalau kita mah apa sih namanya ya? Kalau lagi istirahat itu santai di atas ranjang, ya, di atas kasur, di atas apa lagi? Wah, pokoknya apa bernikmat-nikmat dah di situ. Ya taladdad. Itu ahli surga. Nggak ada pekerjaan, nggak ada. Tinggal menikmati saja gitu ya. Santai. Bercengkerama dengan istri. Istri pun mutahharatun terus, suci lagi ya. Sudah dinikahi, tidak harus mandi. Nah, itu. Jadi di atas ranjang mereka bersandar, santai, beristirahat, apalagi menikmati kenikmatan surga. Lahum fiha fakihatun, bagi mereka di dalam surga itu diberikan buah-buahan. Tentunya buah-buahannya sama enggak dengan yang di dunia? Ya. Mungkin bentuknya sama, tapi nikmatnya jauh lebih nikmat dari buah-buahan yang ada di dunia. Umpamanya, buah-buahan yang paling enak apa? Buah-buahan yang paling enak apa? Kurma. Nah, kurma yang paling enak apa? Kurma apa? Kurma timur. Semua juga dari timur. Tapi ada kurma yang paling enak, kurma yang disebut dengan kurma ajwa. Nah, itu kurma paling enak gitu. Nah, itu di dunia. Nah, kalau di akhirat nanti di surga itu buah kurma itu akan jauh lebih nikmat dari buah kurma yang ada di dunia ini. Jadi dilipat gandakan kenikmatannya itu di dalam surga itu. Bisa 700 kali lipat atau 1000 kali lipat atau bahkan 1.000.000 kali lipat. Wallahu a'lam. Ya. Itu ya. Fakih. Lahum fiha fakihah. Walahum ma yadda'un. Dan mereka diberikan apa saja yang mereka dambakan, yang mereka inginkan. Jadi segala sesuatunya itu akan datang sendiri ketika kita
ada keinginan di sini, ya, aduh, pengen makan apel deh, datang sendiri gitu apel itu. Ya, tidak perlu kita berusaha lagi. Itu tinggal bersandar aja di atas apa di dipan itu. Ya Allah, kayaknya pengen buah delima nih. Datang buah delima. Buah apa saja yang kita hendaki. Aduh, ini lapar pengen makan deh. Makannya pengen dengan ayam apa? Ayam deng-deng. Ayam pecek apa lagi? Ayam apa itu? Ayam bakar. Ayam bakar, ayam guling, ayam apa? Datang sendiri tuh. Ya. Walahum ma yad'un. Mereka akan diberikan apa saja yang mereka inginkan, mereka dambakan. Ya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ucapan salam. Ya. Dari siapa? Dari Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi ahlu surga itu akan diucapkan selamat. Salamun alaikum. Assalamualaikum. Selamat. Sukses kamu. Ya. Luar biasa terharunya ya. Jangankan kamu diucapkan selamat oleh Allah, diucapkan oleh presiden saja kamu. Coba. Gimana? Kalau kamu lomba ya, umpamanya lomba badminton. Kamu dapat juara tingkat internasional atau tingkat nasional. Kemudian yang mengucapkan selamat, memberikan hadiah itu siapa? Presiden. Bangganya luar biasa itu. Disebutkan, ditulis, dipoto, di apa lagi tuh? Ya, didokumentasikan. Oh, ini dulu saya waktu dapat juara badminton. Bisa salaman dengan presiden. Ya. Ada. Kamu udah berapa presiden yang pernah kamu salamin? Belum. Belum ada ya. Ustadz itu Presiden Gus Dur udah pernah, Habibie pernah ya. Kemudian hampir Pak Harto itu pernah, Pak Harto hampir ya. Cuman keburu dihalangin oleh siapa? Oleh ABRI waktu itu. Ya pernah ke kepresidenan, ke Istana Negara ya di sana di mana di Jakarta itu. Udah masuk ke dalam, tinggal salaman doang, dihadang oleh siapa? Oleh tentara, ya nggak boleh. Takut kita membunuh dia kali ya. Takut. Kalau dengan Habibie itu di mana? Dengan Habibie di Istana Bogor. Ketika Ustadz mau jadi juri lomba apa namanya tingkat nasional itu, kalau TK, TPA, bangsa gitu tuh, lomba madrasah. Itu dulu juri kaligrafinya ya. Ya salaman dengan Habibie. Mau masuk bersalaman aja di ini dulu diperiksa dulu. Ada apa itu? Gerbangnya. Gerbangnya kalau kita bawa bom itu bisa bunyi gitu ya. Bunyi kemudian ininya lampunya jadi reprai-reprai gitu. Nah itu ya. Jadi itu ya. Ini akan diucapkan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa mengharukannya itu. Allah. Ya sama presiden aja kita sampai nangis-nangis ya bersalaman. Apalagi ini oleh Allah. Allah yang mengucapkan selamatnya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Nah, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ya. Dan terpisahlah hari ini, wahai orang-orang yang jahat. Ya. Jadi Allah mengucapkan kepada orang-orang yang masuk surga itu ucapan selamat.
Tetapi kepada orang-orang yang jahat, kepada orang-orang yang kafir, orang kufar, yang tidak mau beriman kepada Allah, maka ucapannya adalah ucapan penjahat. Mujrimun. Ya, terpisahlah kamu, wahai orang-orang penjahat, dari tempatnya orang-orang yang mukmin. Nah, artinya apa? Artinya pada hari itu, pada hari kiamat itu nanti, ya, orang-orang ahlu surga itu akan dipisahkan dari tercampurnya dengan orang-orang yang kafir. Ya, infaradu anil mu'minin inda ikhtilatihim bihim. Ya, orang-orang mukmin itu akan dipisahkan dari orang-orang yang non mukmin, yang tidak beriman, atau orang-orang yang kafir. Artinya apa? Artinya orang mukmin itu disimpan di surga yang nikmat, orang kafir itu disimpan di neraka. Ya. Alam ahad ilaikum. Nah, ini orang-orang yang di dalam neraka itu mereka jerit-jeritan, mereka menyesal dan sebagainya. Ya Allah, kami dulu tidak kafir, kami dulu beriman sebetulnya. Cuman karena setan mengganggu kami, mengganggu saya, sehingga saya tidak beriman. Jadi yang disalahkan setan, yang disalahkan orang lain. Ya. Tapi Allah tetap, ya, Allah tetap memisahkan mereka dari surga. Mereka tetap masukkan ke dalam neraka. Ya. Kemudian dijawab oleh Allah, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaiton. Alam ahad, bukankah aku telah memerintahkan atau telah menjanjikan kepada kamu, telah memerintahkan kepada kamu, ya bani Adam, wahai anak-anak keturunan Adam. Ya, ahlun neraka mereka juga sama, bani Adam. Ya, bukankah aku telah memerintahkan kepada kamu, wahai bani Adam, wahai ahlu neraka, ketika di dunia itu, ini yang mengatakan Allah, tapi bilisani rusuli, ya, memerintahkan Allah tapi melalui mulut-mulutnya para rasul ketika di dunia itu. Ya, kan para rasul itu memerintahkan supaya apa? Allah ta'budus syaiton. Perintah yang pertama, agar supaya kamu tidak mengikuti tingkah pola setan. Tidak mengikuti godaan setan. Itu yang pertama. Ya, jadi semua orang, semua bani Adam itu diperintahkan oleh Allah yang pertama agar tidak mengikuti tingkah pola setan. Ya. Yang membuat Nabi Adam alaihissalam terpeleset dari surga, dipindahkan ke bumi ini, itu karena apa? Karena godaan setan, yaitu godaan iblis. Nabi Adam dilarang untuk memakan buah khuldi. Nah, khuldi itu sebetulnya al-khuldi itu ya kata setan itu, buah kekekalan. Nah, tetapi setan yang menjelma iblis itu menggoda Adam untuk memakan buah khuldi dan menggoda istrinya. Ya akhirnya tergoda, makanlah buah khuldi. Ya. Artinya mengikuti perintah setan. Nah, akhirnya keduanya dengan setannya diusir ke dunia ini. Kalau dulu Nabi Adam tidak makan buah khuldi, maka kita mungkin sekarang ada nggak di dunia?
Ada. Ya kemungkinan kita berada di surga ya, tapi kemungkinan tidak ada. Karena di dalam surga itu tidak ada apa? Di dalam surga tidak ada usaha ya. Tidak ada usaha ya kalau di sana. Walaupun ada juga yang menyebutkan bahwa anak pertama Adam itu lahirnya di surga. Ada juga ulama yang mengatakan begitu ya. Tapi kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa semua lahir setelah Adam dengan Hawa diusir dari surga ke neraka. Jadi itu yang pertama kali diperintahkan oleh Allah, kita tidak boleh mengikuti godaan setan. Yang pertama ya, Allah ta'budus syaiton. Yang pertama. Nah. Yang kedua Pak, Allah ta'budus syaiton. Berarti ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Oh ya. Allah ta'budus syaiton, janganlah kamu mengikuti tingkah pola setan atau godaan setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu bagi kamu orang-orang yang beriman, atau bagi kamu manusia, anak Adam, aduwwun, musuh mubin yang nyata. Musuh yang nyata itu adalah setan. Setan itu tidak akan menjadi teman bagi manusia itu kapanpun. Ya. Setan itu adalah musuh yang nyata selama-lamanya sampai hari kiamat. Ya. Tidak akan pernah setan menjadi teman kita. Kalau manusia mungkin musuh, kadang-kadang musuh, besok jadi teman. Kadang-kadang manusia itu jadi teman, besok jadi musuh kita. Jadi musuh manusia itu, musuh dari manusia itu biasanya tidak selama-lamanya. Apalagi kita akan mati kan. Kita mati ya sudah. Tapi kalau setan, dimanapun, kapanpun kita berada, akan terus saja memusuhi kita dengan menggoda kita supaya kita tergoda tidak menjadi orang yang beriman, supaya kita tidak beribadah yang banyak, supaya kita beribadahnya itu asal-asalan baik. Nah itu ya. Itu setan menggoda kita, mengurangi kita dari apa? Dari ibadah yang bagus, mengurangi kita dari yang bagus-bagus menjadi kurang bagus, bahkan tidak bagus gitu. Ya. Dari amal yang soleh kepada amal yang toleh. Itu setan. Aduwwum mubin, musuh yang nyata. Itu yang pertama, perintah Allah agar kita tidak menyembah atau tidak mengikuti setan. Yang kedua, wa ani'buduni, wa ani'buduni. Apa makna wa ani'buduni? Perintah yang kedua yaitu agar sembahlah diriku saja. Itu kata Allah. Sembahlah diriku. Ani'buduni. Sembahlah aku saja. Ini kata Allah. Allah langsung ya. Allah langsung. Ini perintah dari Allah kepada kita sebagai manusia. Sembahlah aku saja. Beribadahlah kepadaku saja. Ani'buduni. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah hanya menyembah kepada Allah saja. Dan tidak mengikuti godaan setan. Itu jalan yang lurus. Berarti mafhumul mukhalafahnya, kalau kita mengikuti setan, itu kita sudah melenceng dari jalan
yang lurus. Kalau kita menyembah kepada selain Allah, berarti kita sudah melenceng dari jalan yang lurus. Itu ya. Alas. Kamu tahu berarti sekarang ya, apa perintah Allah yang paling dasar? Dua tadi ya. Pertama, jangan mengikuti setan. Yang kedua, menyembah hanya kepada Allah saja. Itu jalan yang lurus. Jadi nanti kalau kamu ditanya jalan yang lurus itu apa? Tadi ya, tidak mengikuti setan dan hanya menyembah kepada Allah. Tauhidullah, hanya mengesahkan Allah. Wahiduni wa ati'uni. Nah, ini maksudnya gitu. Esahkanlah aku dan ikutilah perintahku. Ini arti dari wa ani'buduni. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Terjemahin. Dan sungguh ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Ya. Walaqad, dan sungguh telah. La di sini la taukid ditambah dengan qad lagi. Jadi ini takkid yang luar biasa. Artinya sungguh benar setan itu adalla minkum. Ya, menyesatkan kamu. Ya, menyesatkan kamu atau dari kamu dari jalan yang lurus yang kamu pegang itu yang tadi. Kan? Jibillan katsira, sebagian banyak dari kamu, itu maksudnya. Sungguh benar-benar. Artinya ini setan itu usahanya itu luar biasa ya. Tidak main-main. Semua setan itu profesional semua dalam menggoda manusia. Tidak ada setan yang menggoda manusia itu main-main, nggak ada. Ya, di sini dengan kata-kata lakod, walakod, lakod, itu benar-benar sungguh-sungguh setan itu kalau menggoda manusia itu tidak main-main ya. Beda dengan manusia. Manusia kalau melakukan ibadah dan segala sesuatu itu banyak mainnya. Ya, malas main. Kalau setan sungguh-sungguh tidak ada yang malas menggoda manusia itu. Ya. Sungguh benar setan itu menyesatkan sebagian banyak dari kamu orang-orang yang beriman atau manusia. Afalam takunu ta'qilun, maka apakah kamu itu tetap tidak mau berakal, tidak mau berpikir? Karena ada dalam Al-Quran afala tatadakkarun, ada juga afala tatafakkarun, ada juga afala ta'qilun. Apa bedanya? Para ahli tafsir membedakan antara itu. Kalau terjemahan Indonesia sama aja, afala ta'qilun, afala tatadakkarun, afala tatafakkarun, itu sama artinya apakah kamu tidak berpikir. Tetapi ditafsirkan oleh para ahli tafsir itu beda antara afala tatadakkarun, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Ya. Kalau afala tatafakkarun itu apakah kamu tidak berpikir menggunakan otak. Kalau afala tatadakkarun, apakah kamu tidak mengingat? Maksudnya menggunakan hati.
Ya, berzikir itu menggunakan hati. Oke. Mengganggu, lagi sedang belajar. Afala tatafakkarun itu menggunakan otak, pikiran. Afala tatadakkarun menggunakan hati. Yes. Kalau afala ta'qilun menggunakan duanya. Ada orang yang berpikir saja, ya, segala sesuatu itu harus sesuai dengan rasio gitu pemikiran. Tidak beriman menggunakan hati, ya kan gitu. Sehingga dia tidak sholat. Lah apa sih sholat? Hanya jungkal-jungkal doang. Nah itu karena hanya menggunakan pemikiran, tidak rasional memang. Tapi sholat harus menggunakan iman. Percaya, yakin bahwa dengan sholat itu kita akan selamat dunia dan akhirat dan sebagainya. Itu menggunakan ini nih, tatadzakkarun, menggunakan hati. Nah kalau takkilun itu menggunakan kedua-duanya. Otak juga digunakan, hati juga digunakan. Itu orang yang beriman itu harusnya begitu. Berakal. Orang yang beriman harusnya berakal. Karena agama itu bil ukul, dengan menggunakan akal. Ya, itu ya. Nah, orang-orang yang masuk neraka itu dipertanyakan oleh Allah. Ya, padahal kami itu sudah mengingatkan ketika di dunia dengan para nabi, para rasul, dengan para ulama, dengan para ustadz, dengan para kiai, dengan para habib dan sebagainya, sudah mengingatkan agar supaya tidak mengikuti setan dan beribadah hanya kepada Allah saja. Tetapi kenapa kamu tidak menggunakan akalmu itu? Ya. Karena kamu tidak menggunakan akalmu, tidak menggunakan otak dan hatimu, maka kamu jadinya seperti itu. Akhirnya masuk ke dalam neraka. Ya. Udah, kalau kamu sekarang rasakan saja nerakanya. Ya. Karena kamu dulu tidak taat. Gitu. Ya, ini peringatan kepada kita mumpung masih hidup. Jangan sampai waktu hidup di dunia ini disia-siakan oleh kita untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, untuk belajar, untuk ngaji, untuk menghafal Al-Quran, untuk ini mumpung kita masih diberikan waktu oleh Allah ya. Gitu. Ini dipertanyakan. Manusia dipertanyakan, ya. Dipertanyakan. Artinya diminta juga agar kita menggunakan akal, menggunakan otak dan menggunakan hati dalam hidup ini. Nah. Jadi setan ini sudah banyak menjerumuskan manusia. Menjerumuskan manusia. Coba lihat sekarang ini. Di dunia ini lebih banyak orang beriman apa yang tidak? Banyakan orang Islam apa banyakan non Muslim di dunia ini? Kebanyakan non Muslim. Ya, jadi kebanyakan dari manusia itu digoda atau tergoda oleh setan sehingga tidak mau menjadi orang mukmin. Ya. Tidak beribadah hanya kepada Allah. Ya, itu jibilan katsira. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Aman dalik ya. Terjemah. Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingati kepadamu. Nah, maka rasakanlah nih neraka. Inilah neraka ini ya yang sekarang kamu rasakan itu. Neraka jahanam ini adalah neraka jahanam yang dulu kamu diperingatkan dengannya. Ya.
Ini yang sudah dijanjikan dulu. Peringatkan kepada kamu bahwa nanti itu ada neraka, ya, yang akan membakar kamu kalau kamu tidak taat kepada aku, kepada Allah. Itu. Allati kuntum tu'adun. Surga yang telah dijanjikan atau yang sudah diancamkan kepada kamu. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Apa? Mana terjemahnya? Islauhal yauma bima takfurun. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya. Itu. Tidak bisa. Walaupun kamu nangis mengeluarkan air mata, darah seember, tidak akan bisa mengurangi siksaan neraka. Maka masuklah udah kamu ke dalam neraka tersebut, ya. Masuklah. Islauhal yauma. Hari ini kamu masuk ke dalamnya. Tidak bisa keluar. Kenapa kamu masuk atau dimasukkan ke dalam neraka? Bima kuntum takfurun. Karena kamu dulu tidak mau mengimaninya. Karena kamu dulu mengkufurinya. Karena kamu dulu mengingkarinya. Ya, coba kalau kamu dulu tidak mengingkari, maka kamu akan masuk ke dalam surga yang nikmat itu. Nah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Terjemahnya. Hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, hari ini mulut kamu akan tertutup, akan ditutup, akan disumpah. Artinya mulut ini walaupun ada mulutnya tetapi tidak bisa berbicara. Yang punya mulut tapi tidak bisa bicara. Nah, itu orang gagu ya. Orang gagu dia. Dia tidak bisa bicara walaupun ada mulutnya. Nah, nanti di surga, di neraka itu walaupun mereka punya mulut tetapi mulutnya itu terkunci. Karena dikunci oleh Allah. Nakhtimu ala afahim. Kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Yang akan berbicara adalah tangan-tangan mereka. Ini tangan yang berbicara. Ya. Tangan-tangan mereka. Jadi ini tangan kita ini nih, sekarang nih tangan kita ini jadi CCTV untuk di akhirat itu. Bahkan ada ulama yang menyebutkan bahwa semua yang ada ini, ya tembok, ya pohon, ya bangku, ya meja, dijadikan CCTV oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Bagi Allah tidak ada yang susah. Ya. Kertas yang kelihatannya seperti itu bisa jadi CCTV. Sehingga apa? Karena semuanya sudah ada dalam CCTV, mulut ini tidak bisa berbicara. Oh, saya dulu beriman kepada Allah. Lah, itu buktinya apa? Ya, tangan sudah ngomong, saya dulu nggak pernah diperintahkan untuk berbuat baik, selalu diperintahkan untuk nyolong, untuk korupsi, untuk nyopet, untuk ngegarong. Ya, bicara tuh. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka yang akan bersaksi. Kaki yang bersaksi. Ya. Bekas kaki mereka dalam berbuat keburukan itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di sana. Ya. Bima kanu yaksibun, bersaksi sesuai dengan apa-apa yang telah mereka perbuat di dunia dulu. Nah, itu semuanya. Nah, di sini yang disebutkan hanya tangan dengan kaki, tapi beberapa penafsir menyebutkan kullu udwin. Semua anggota tubuh itu akan berbicara, akan bersaksi.
Ya, semua anggota tubuh. Yantiku bima yasduru bima sodara minhu. Ya. Mereka semua akan berbicara di hadapan Allah, mengatakan sesuatu yang sudah dilakukan oleh kita. Aisyah, jam berapa? Jam 10:05. Udah, jam 10. Oh ya. Al-waqt yantahi. Fa idzan hadzal yaum ma fi as-su'al. Li'anna al-waqt yantahi. Fa insyaallah nastamirru fi ma ba'd wa ila liqa fil munasabah al-atiyah fa aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin.